Pak Nehemia, izin bertanya Pak, kan tadi dipaparkan kan Pak untuk masalah penanganan banjir dan lain sebagainya gitu Pak. Nah, kalau kita penanaman lagi kan Pak butuh waktu lama. Nah, terus menurut Bapak enaknya atau pohon yang kita tanam itu pohon yang seperti apa sih Pak dengan kondisi tanah kita yang seperti ini gitu loh Pak. Mungkin itu bisa jadi masukan buat kita warga supaya kita lebih spesifik untuk nanam pohon apa nih gitu dengan kondisi tanah seperti ini gitu. Terima kasih Pak Nehemia. Ya, terima kasih Pak Yunus atas ya masukannya. Terima kasih juga Pak Willy. Sebenarnya saya nggak tegang, cuma saya ngelihat ini apa kameranya nih ke di atas Bapak Ibu. Jadi saya berusaha untuk fokus melihat kamera supaya ini apa dan saya ngelihat muka teman-teman di sebelah mana juga ya Bapak Ibu. Jadi mohon maaf karena saya apa ngelihatnya ke ini apa di apa ya di atas ini saya kalau biasa di apa pertemuan yang langsung memang berbeda ya Bapak Ibu di kalau saat Zoom saya kadang nyari kamera sama kalau waktu saya sedang khotbah saya itu biasanya nyari kameranya di mana begitu supaya bisa terlihat memang ya begitu Bapak Ibu. Ya tapi terima kasih bagus masukan buat saya thank you dan untuk pertanyaan Pak Yunus ya tanaman yang sekarang ini yang bisa ditanam memang butuh waktu, tetapi tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat untuk menanam. Ya, untuk waktu memang untuk pohon yang sangat yang pohon yang cepat memang eh, kalaupun pohon buah rata-rata ya di 2 dan 3 tahun, tetapi itu pun harus dilakukan ya penanaman daripada digundulin kemudian tidak diolah sama sekali. Rata-rata di sini mereka karena mengejar bahwa tanah ya saudara-saudara biasanya ngejar tanah ini tanah saya dibersihin kanan kirinya kemudian sebenarnya tanah pemerintah dan kemudian di-HI oleh masyarakat kemudian dibuatkan surat. Ya, ini saya yang mengelola. Jadi saya urus cuma pinggir-pinggirnya dibersihin, kadang tengahnya dibersihin habis. Ya, itu tanda bahwa tanah sudah dikelola. Tetapi kalau masih hutan rimba, Bapak Ibu, ya itu tidak bisa diklaim. Oleh karena itu, saat ya eh, Bapak Ibu membabat habis, membuka lahan, segera tanami dengan tanaman pohon buah, ya. Kemudian bisa juga tanaman-tanaman sisipan. Banyak sekarang tanaman sisipan yang ada di Kutai Barat disediakan oleh pemerintah dan itu 15 pokok free gratis untuk Bapak Ibu yang disediakan oleh pemerintah. Bapak Ibu tinggal datang saja ke balai balai pertanian ya. Di situ disediakan ada bibit buah, kemudian ada bibit pohon sisipan. Pohon sisipan itu yang besar-besar Bapak Ibu. Ya, itu bisa digunakan untuk berteduh dan untuk menanggulangi banjir, longsor, dan sebagainya. Mungkin itu bisa menjawab dari Pak Yunus. Semoga bisa menjawab. Terima kasih Pak Yunus. Baik Pak Nehemia, terima kasih. Berarti pohonnya gratis ya Pak ya. Nanti berarti Gratis nanti dari pemerintah. ya, Bapak berarti nanti datang langsung ke iya, siap. Balai. Makasih Pak. Nanti disosialisasikan ke Pak RT-nya dulu sama Pak RW. Makasih ya Siap Pak. Pak. Iya. Pertama, kita sebagai orang tua dapat memperkuat pendidikan agama pada anak-anak kita. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh, itu tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang benar dan yang salah. Pendidikan agama dan moral itu dapat memperkuat iman seseorang sejak dini. Jika sejak kecil seseorang telah tertanam mengenai pengertian yang benar dan salah, biasanya ia akan dapat menghindari pergaulan yang bebas. Kemudian hal yang kedua, kita sebagai orang tua, kita bisa melakukan di anak-anak kita. Hubungan kita sebagai orang tua dan anak yang erat secara langsung akan memberikan pengawasan yang lebih baik kepada anak kita. Jika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai
berbagai macam persoalan bahkan yang dianggap sensitif atau tabu, seperti seks, bukan mencari informasi yang bisa menyesatkan dari pihak lain. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah memberikan pendidikan tentang seks pada anak-anak kita dalam usia remaja. Keingintahuan remaja mengenai hal yang berkaitan dengan seksualitas itu terkadang tidak mendapat penyaluran yang benar, sehingga mereka terkadang akan mencari tahu melalui jalan yang salah. Informasi-informasi yang berkaitan dengan seksualitas sepatutnya itu dapat diberikan oleh orang tua kepada anak-anak sejak usia dini. Tentu saja disesuaikan dengan bahasa yang cocok, yang disesuaikan juga dengan usia mereka. Dengan demikian, kita sebagai orang tua dapat membimbing mereka, dapat memberikan pengertian yang benar tentang seks kepada mereka anak-anak remaja dan terhindar dari pergaulan bebas. Kemudian yang terakhir yang dapat kita lakukan adalah memberikan batasan pergaulan yang kurang sehat. Sebelumnya, nomor 4, memberikan batasan pergaulan yang kurang sehat. Ya, Bapak Ibu sebagai orang tua, kita dapat membatasi pergaulan anak kita yang kurang sehat. Contohnya seperti kita tidak membiarkan anak pulang terlalu malam atau bergaul dengan teman-teman yang membawa dampak negatif. Itu merupakan langkah yang sangat penting yang dapat kita lakukan untuk menjaga mereka supaya tidak terjerumus pada pergaulan yang bebas. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu seks bebas adalah sebuah masalah remaja yang sedang dan terus terjadi di era modern ini. Tetapi dengan menjalankan perannya orang tua dari setiap anak remaja ikut berkontribusi dalam pencegahan dan mengurangi angka kasus kehamilan di luar nikah, serta mewujudkan masa depan remaja yang lebih baik. Mari yang sudah memperkenalkan tentang pergaulan bebas. Bu, saya izin bertanya, saya berasal dari wilayah NTT. Ini berbicara tentang kehamilan di luar nikah ini adalah suatu tantangan bagi kami, baik orang tua dan gereja khususnya. Karena tradisi yang ada di Sumba Timur itu khususnya, itu ada yang namanya straktat, Bu. Ada yang namanya umbu, strata sosialnya di atas, terus ada hamba. Nah, kami di sini itu eh, anak di bawah usia 15 tahun pun itu kalau statusnya hamba, tuannya itu tanpa menikahkan disuruh kumpul dengan hamba yang laki-laki. Jadi disuruh kumpul dengan satu rumah dan gereja pun gereja pun hukum pun tidak berlaku, gereja pun berdiam diri dengan alasan ini adalah budaya. Nah, menurut Ibu bagaimana caranya menyikapi hal ini kita sebagai gereja dan kita juga sebagai orang tua berperan supaya hal ini diputuskan gitu lah Bu. Jujur secara manusia saya ada kurang lebih di Sumba Timur ini mau 20 tahun lebih tapi budaya ini masih tetap berlaku khususnya di daerah-daerah feodal. Terima kasih Ibu untuk jawabannya dan pemaparannya. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Bu. Saya akan berusaha untuk menjawab dari pertanyaan Bu Santi. Mungkin kalau menurut saya, dimulai dari gereja itu sendiri. Sayangnya, seperti yang tadi dipaparkan Bu Santi, justru gereja malah berpihak kepada budaya yang tidak benar. Kita gereja sudah, istilahnya, kita sudah memegang kepada kebenaran. Kita tidak lagi mengikuti budaya-budaya yang tidak benar, bahkan tidak hanya di daerah Bu Santi. Saya ada di daerah Jawa, juga ada kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, kita sebagai gereja, mungkin jadi sebagai pendeta, pemimpin agama Kristen, harusnya dimulai dari kita untuk menegakkan itu. Mungkin kita tidak langsung secara nyata besar-besaran mengatakan hal yang benar kepada apa ya, kalau mungkin di tempat Bu Santi ketua adat atau apa ya. Tetapi itu dapat dilakukan oleh
pemimpin-pemimpin agama kepada jemaat yang ada. Jemaat-jemaat ini kan berarti orang-orang setempat ya, Bu Santi. Nah, bagaimana pemimpin gereja itu menjelaskan, memberikan pemahaman kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai orang yang sudah ditebus, yang kita pegang adalah kebenaran. Mari kita belajar untuk melakukan kebenaran itu. Seperti itu sih Bu Santi kalau dari saya. Iya, begini Bu. Ya memang terima kasih sebelumnya Ibu buat tanggapannya. Karena dilema salah satunya kami di NTT khususnya jemaat yang saya layani ada juga yang feodal dan memperlakukan itu terhadap anak buahnya. Meskipun kami sudah menyampaikan bahwa itu nggak benar. Nah, dalam prosesnya ketika ada anak buah ya seperti itu tadi kembali terulang. Nah, kami dilema ketika anak dari hamba itu harus, anak ini kan nggak berdosa Bu, nggak mungkin dong nggak diserahin. Nah, itu posisi kadang-kadang kita dilema Bu. Jadi memang untuk sampai saat ini pun kami masih berjuang dan belum ada solusi. Jadi kalau berbicara tentang pergaulan bebas dan berbicara tentang budaya yang ada di sini, memang secara manusia dan akal kita nggak bisa, hanya cara Tuhan aja. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Arna buat penjelasannya. Tuhan berkati. Di Kalimantan Timur, eh, tadi dikatakan seperti itu. Nah, saya pernah menghadapi atau melihat satu kasus anak usia 15 tahun ke atas, gitu ya, 15 tahun yang tadi dipaparkan bahwa pelaku atau seks bebas ini anak di usia 14-15 tahun. Nah, saya pernah melihat satu kasus ini dan menghadapi satu kasus ini anak usia 15 tahun ke atas. Kalau dipaparkan bahwa salah satu penyebab kasus yang saya lihat secara nyata bahwa si pelaku ini merupakan anak yang baik begitu ya, anak yang humble, anak yang anak yang rajin ke gereja juga, dan dia merupakan anak yang rajin pelayanan seperti itu ya, dan dia disukai banyak orang, disukai banyak masyarakat. Lihat kasus ini dan saya maksudnya diajak gitu ya, diajak untuk mendatangi anak ini untuk menyelesaikan kasus anak ini. Ya, anak ini mengatakan bahwa bukan karena pergaulan bebas, tetapi karena dia terlalu banyak menonton video-video yang tidak baik gitu ya, video-video porno di handphone. Ternyata kasus terbesar yang dialami anak ini ternyata karena teknologi, karena handphone begitu. Dari dia menonton seperti itu dan kemudian dia mulai ingin ingin merasakan gitu ya, ingin merasakan dari apa yang dia lihat. Jadi dia melakukan itu dengan kekasihnya. Dan kebetulan kekasihnya ini beragama lain, beragama Muslim seperti itu. Dan akhirnya anak ini kebablasan dan pacarnya itu hamil. Jadi hamil di luar nikah dan anak ini masih sekolah. Dia masih duduk di kelas 3 SMA. Seperti itu. Dan saya tanyakan, apa yang membuat kamu bisa seperti ini? Dia katakan, karena saya terlalu sering menonton video-video dari handphone. Dan saya katakan, lalu dengan menonton itu, apa yang kamu rasakan? Si pelaku katakan bahwa yang saya rasakan bahwa saya ingin mencoba. Dan kemudian dia mencoba satu kali, seperti itu ya. Dia mencoba satu kali dan kemudian saya katakan, waktu kamu mencoba satu kali, apa perasaanmu? Kemudian si pelaku ini katakan bahwa ada perasaan takut, gitu. Ada perasaan takut, lalu kemudian setelah dia mencoba satu kali dan mungkin dia lihat bahwa tidak apa seperti itu ya, tidak terjadi apa-apa, maksudnya tidak terjadi di luar yang tidak diinginkan, hamil gitu. Dan kemudian mencoba lagi 2-3 kali dan akhirnya kebablasan dan kebobolan. Dan akhirnya anak ini mendapatkan kasus yang seperti itu.
Dan ternyata yang saya tahu bahwa uh, pengaruh terbesar itu ya dari teknologi gitu, Bu Arna. Jadi mungkin bagi orang tua atau bagi kita yang sudah punya anak gitu ya, sudah punya anak, mohon untuk bisa diperhatikan anak-anak melalui teknologinya begitu. Boleh ditanyakan karena ada orang tua yang saya tanyakan kenapa anaknya dibebaskan untuk bermain handphone, karena orang tua menjawab lebih baik anak saya bermain handphone lama di rumah daripada saya harus melihat dia keluar untuk bermain dengan siapa, dengan sama siapa begitu. Dia takut bahwa anaknya itu keluar nanti dengan pergaulan-pergaulan yang bebas, lebih baik dia di rumah dengan menonton HP, menonton itu ya dari teknologi. Tapi orang tua dengan cara yang seperti itu tidak memperhatikan bahwa yang anak lakukan ini menonton video-video yang seperti itu dan akhirnya terjadi seperti itu ya di luar kehendak daripada orang tua. Ya kasusnya seperti itu sih yang saya bisa bagikan dari pengalaman saya pernah menghadapi kasus seperti ini. Ya, begitu.